masalah peningkatan ekonomi di Indonesia. Kemudian presenter kita yang ketiga yaitu Ibu Dewi Selvia SEMM yang berasal dari Universitas Mitra Indonesia dengan judul artikel Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan E-commerce terhadap kinerja UMKM di Kota Bandar Lampung. Dan yang terakhir itu adalah Bapak Renaldi Ekatama Surya MBA yang berasal dari Universitas Mitra Indonesia dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Tata Usaha Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung. Oke, untuk peserta pertama yaitu Bapak M. Budi Hartanto M.Com. Dipersilakan untuk mempresentasikan artikelnya selama 15 menit. Kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih Ibu Fatimah, Pak yang terhormat Pak Dr. Yudinanto dan Pak Dr. Lukmanul Hakim dan Bu Fatimah, Bu Dewi dan Pak Sidik. Terima kasih banyak. Saya akan mulai presentasinya. Oke, bisa terlihat ya? Bisa Bapak, sudah terlihat. Ya, sudah ya. Terima kasih. Saya akan mulai. Yang pertama, temanya adalah implementasi teknologi RESTful Web Service dalam mendukung sistem data terintegrasi pada Universitas Mitra Indonesia. Di sini saya dan Bapak Rometri sebagai tim. Selanjutnya di bab pendahuluan ini tentang Universitas Mitra Indonesia, salah satu universitas yang berada di Bandar Lampung, yang tepatnya ada di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam nomor 7, berdiri sejak tahun 96 di bawah naungan Yayasan Mitra Lampung dipimpin oleh Dr. Haji Andi Surya dan Rektor Universitas Mitra Indonesia Dr. Insinyur Hajah Armaliarini Mardi ASMM. Dan Universitas Mitra Indonesia ini terdiri dari 4 fakultas. Terdiri dari Fakultas Komputer, Fakultas Bisnis, Fakultas Kesehatan, Fakultas Hukum, dan Pascasarjana yang ada di Universitas Mitra Lampung. Fakultas tersebut memiliki 5 jurusan, diantaranya ada Sistem Informasi, Sistem Informatika, lalu Teknologi Informasi, lalu Sistem Informasi, ada 5 jurusan. Dan di Magister Kesehatan, di Fakultas Keperawatan dan juga Profesi Nurse, dan juga ada 5 jurusan di Fakultas Bisnis. Ada Akuntansi, Kewirausahaan, dan juga ada Fakultas Hukum dengan 1 jurusan, dan baru-baru ini juga Pascasarjana Magister Manajemen yang sudah dibuka izinnya. Selanjutnya, dalam penerapan penyampai informasi dalam pendataan di Universitas Mitra Indonesia ini penting adanya integrasi data. Kenapa? Karena integrasi menjadi sebuah acuan untuk agar data itu tidak useless, tidak menjadi berguna. Teknologi database efektif menyelesaikan berbagai macam masalah seperti itu dengan baik. Karena dengan semua data terintegrasi, semua data menjadi terpusat. Integrasi data di sini menurut Adi 2013 dengan bukunya Pemanfaatan Teknologi Web Service untuk integrasi sistem layanan materi pelajaran terdistribusi. Integrasi merupakan sebuah bentuk kolaborasi yang sangat dibutuhkan antar departemen dalam organisasi untuk mencapai satu tujuan, individual maupun di dalam sebuah lingkungan di mana sebuah perusahaan beroperasi. Mengacu pada materi tersebut, salah satu manfaat yang dilakukan untuk integrasi data agar terhindar dari duplikasi data atau redundansi data. Makanya di sini terdapat analisis data karena nilai yang diperoleh bisa tidak konsisten karena redundansi. Makanya perlu adanya integrasi data. Di sini membangun sebuah entitas, dan di sini mengacu pada Adi Arianto juga pemanfaatan web service sebagai integrasi data farmasi di Rumah Sakit Umum Banyumas. Ini sebagai acuan untuk teori kajiannya. Lalu kenapa perlu adanya integrasi? Karena agar tidak ada pengulangan data. Dan yang kedua, sharing data antar aplikasi akan menjadi lebih ribet kalau tidak ada integrasi.
Lalu alur administrasi akan menjadi rumit dan juga menyulitkan maintenance data. Nah, di sini beberapa contoh penerapan integrasi ada sistem SDM, beasiswa, informasi, akademik. Perlu adanya integrasi data agar sistem-sistem tersebut bisa terintegrasi satu dengan lainnya. Di sini juga menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap format database. Nah, pentingnya perbedaan format database, perlunya adanya integrasi data menjadi sebuah solusi agar walaupun berbeda database tapi bisa diintegrasikan. Tinjauan pustaka yang diambil tentang web service ini, web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang didesain untuk mendukung interaksi mesin ke mesin yang lainnya dalam satu jaringan. Ini gambarannya. Nah, ini gambarannya ada di arsitektur web service di sini. Lalu di sini juga menggunakan REST. Teknologi REST ini artinya ada representational state transfer. Jadi sebuah gaya arsitektur untuk pendistribusian sistem hypermedia. Arsitektur REST adalah arsitektur client server, di mana request data itu berasal dari server dan server memproses request dan mengembalikan sebuah respons atas transaksi. Dan di sini juga REST bersifat independen dan tidak terkait dengan transaksi lainnya, berdiri sendiri. Aplikasi REST ini sangat sederhana dan ringan, jadi bagus untuk transfer data. RESTful Web Service sebuah sebutan untuk aplikasi web yang menggunakan arsitektur REST. Baik dia menggunakan metode GET untuk mengambil data, baik dia memposting dengan metode post, dan juga merubah, maintain, atau dengan metode put dan delete. Itu untuk fungsi memperbarui dan menghapus resource. Dan ini gambaran secara arsitektur REST-nya. Di sini juga menggunakan API, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Application Programming Interface, sebuah tool yang membuat beberapa sistem saling terhubung, walaupun berbeda database, tapi bisa terintegrasi. Nah, di sini berfungsi penyedia API dan klien yang berbentuk sebuah program yang mengetahui data apa yang tersedia pada API. Dan di sini juga API berbasis website dibagi menjadi REST API dan SOAP, SWAP API. API adalah berbasis web yang menggunakan teknologi REST dan menggunakan format JSON. Di sini saya dan tim menggunakan Lumen. Bapak Ibu bisa cek Lumen di internet. Micro framework untuk web service seperti Slime Framework, Silex, dan lain-lainnya. Nah, di sini keuntungan menggunakan Lumen itu menghandle 1.900 request per detik. Jadi dalam 1.900 request per detik itu dia bisa mentransfer data. Jadi itu kecepatannya, kelebihannya dibanding dengan framework lain. Di sini juga Lumen bisa didukung dengan Eloquent ORM atau validasi routing, lalu quiz itu antrian, caching itu lebih mudah, lebih sederhana. Ya, ini makanya Lumen menjadi powerful dibanding framework lain. JSON. Di sini menurut detail 2012 dalam penerapan web service tentang XML dan JSON untuk meningkatkan performa pada informasi pembayaran uang kuliah. Nah, di sini format JSON dalam pertukaran datanya lebih ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia dan diterjemahkan atau di-generate oleh komputer. Nah, di sini format JSON ini pada umumnya banyak digunakan dan programmer banyak menggunakan karena dia memiliki keluarga induk program C, C++, Java, JavaScript sudah menginclude JSON dalam pertukaran data atau transaksi data. Bentuknya seperti ini, format JSON. Oke. Dan dalam pengembangan perangkat lunak, saya dan tim menggunakan metode prototype. Jadi ini hanya mockup yang bakal selanjutnya akan dibuat ke full access, full fitur maksud saya. Ini hanya sebagai awal menjadi bahan rujukan untuk membuat aplikasi secara full.
Ini prototype. Lalu di sini dalam metode penelitian, di sini wawancara dengan Bapak Romi Henry sebagai tim juga, sebagai selaku dekan Fakultas Komputer. Studi literatur menggunakan artikel dan beberapa jurnal yang menjadi acuan. Dan ini ada gambaran relasi, ya mungkin terlalu kecil Bapak Ibu ya. Cuma di sini menggunakan foreign key agar bisa terintegrasi. Jadi dibuat entity relationship datanya agar lebih saling terkait. Ada perwalian kata kunci dari relasi. Ini arsitektur RESTful API-nya. Jadi dari prodi dan semua yang ada di sana, dosen dan sebagainya, mata kuliah, itu bisa diakses dengan RESTful API sebagai proses data transaksi. Jadi satu data, walaupun berbeda database. Di sini menggunakan REST API ini menggunakan uji validasi usability scale dengan validasi beberapa aktor untuk mengisi kuesioner. Nah, jadi kuesioner ini di input juga ke dalam di dalam sistem tersebut. Ini salah satu contoh sukses validasi CRUD. CRUD maksudnya create, read, update, dan delete. Jadi kalau dia, ini mungkin terlalu kecil ya, 200 dengan akses 200 dia sukses. Kalau 401 dia gagal. Seperti ini. Ini menggunakan Insomnia. Insomnia salah satu aplikasi untuk tes REST API-nya. Lalu tabulasi pengujian sistem atau menggunakan sistem usability scale. Di sini setiap user ini menggunakan, saya dan tim memberikan akun token. Tokennya menggunakan bukan token O2, tapi hanya token biasa dengan base 64 agar bisa memungkinkan validasi dalam user login. Metode penelitian yang digunakan user SUS tersebut itu menggunakan validasi pemilih, dan pemilih yang ada dijadikan 20 pengguna, dan dari 20 pengguna tersebut, dari 20 sampling tersebut yang mengatakan sangat mudah aplikasi ini 13 pengguna, dan pilihan mudah 2 pengguna, dan pilihan sulit 3 pengguna, dan terakhir sangat sulit 2 pengguna. Ini dashboard dari pemilih, statistik dari pemilih, dan ini use case-nya, use case dari aplikasi tersebut. Terakhir, ini adalah hasil diskusi, hasilnya adalah ini. Jadi semua terintegrasi dalam satu data agar tidak ada perubahan atau menjadi master transaksi, agar semua bisa data itu tidak ada redundansi, dan kedepannya bakal dibuat web service ini untuk mobile app. Itu tujuannya. Kesimpulannya, penelitian ini masih kurang lengkap fiturnya karena belum dibarengi dengan antrian atau cron job. Cron job fungsinya adalah untuk lebih cepat dalam proses data dalam antrian, dan juga ini nanti bakal integrasi dengan versi mobil Android dan iOS, dan juga token akan dilengkapi dengan O2 agar token akses lebih verified. Seperti itu. Terima kasih.